Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, mulai dari nikmat kehidupan, nikmat nyawa, dan nyawa itu tidak berdiri sendiri, namun Allah pun memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang dengannya kita bisa memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang berupa kesempatan untuk menambah ilmu kita, kesempatan untuk menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu agama, dengan mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena menambah ilmu itu berarti menambah iman jika kita ikhlas dalam menuntutnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka imannya pun bertambah. Oleh karena itu, marilah kita sejenak menambah iman kita pada pagi hari ini, dan kita semakin bersyukur karena kesempatan itu Allah berikan bersama dengan salah satu kitab terbaik, yaitu Riyadhus Shalihin, dan bersama salah satu ulama terbaik, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Ini adalah anugerah yang lebih berharga daripada jika pagi ini kita mendapatkan harta dunia. Ini adalah anugerah yang lebih baik daripada hari ini kita mendapatkan uang jutaan bahkan miliaran rupiah. Karena ilmu lebih berharga daripada harta, sebagaimana dijelaskan banyak dalil dari ayat dan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kepada Allah dan jangan perhitungan untuk berjuang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hadirin yang Allah muliakan, kita baru saja menyelesaikan hadis yang sangat luar biasa, hadis yang bernama Ummu Sunnah, ibunya sunnah Nabi SAW. Tentu saja dengan segala keterbatasan ilmu kita dan kekurangan kita dalam menjelaskan, hanya saja dengan pertolongan Allah, alhamdulillah kita bisa menyelesaikan keterangan hadis tersebut. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ke hadis yang kedua di dalam bab muraqabah, atau hadis dengan nomor 61 ya kalau kita mulai dari awal. Hadirin yang Allah muliakan, kali ini Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang simpel, sederhana, tapi lagi-lagi dalam. Hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari dua sahabat besar. Mari kita simak hadis tersebut. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua, keluarga, dan guru beliau. Semoga Allah merahmati orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh umat Islam dimanapun berada. An Abi Dzar Jundub bin Junadah, an Abi Dzarin
Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma, dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan dari Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun Anda berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikuti perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus keburukan yang dilakukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berinteraksilah dengan manusia menggunakan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini dikeluarkan Imam Tirmidzi dan dinyatakan oleh beliau hadisnya hasan. Ini adalah hadis yang simple, pendek, tapi dalam. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari hadis ini, marilah kita berkenalan dengan dua sahabat besar yang meriwayatkan hadis ini. Karena dua sahabat ini belum pernah kita temui di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Lalu karena yang meriwayatkan ada dua sahabat, maka kita akan bahas inti dari hadis itu besok insya-Allah. Hari ini kita akan bahas sekilas tentang mereka berdua, sekilas saja, tentu saja dengan segala keterbatasan ilmu yang dimiliki. Lalu kita buka sesi tanya jawab khususnya tentang hadis Ummu Sunnah yang kemarin, sehingga mungkin ada pertanyaan tentang hadis Jibril kemarin bisa diangkat pada hari ini. Lalu besok kita akan masuk ke inti dari atau pesan yang disampaikan Nabi SAW dalam hadis Tirmidzi ini. Nah, tawakal ala Allah, kita minta pertolongan kepada Allah. Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal, jamaah. Adapun Abu Dzar, beliau bernama Jundub bin Junadah. Dan sekilas info saja bahwa terjadi perbedaan pendapat di buku-buku ulama tentang siapa sih nama sebenarnya. Beliau dikenal dengan nama Abu Dzar. Tapi nama sebenarnya siapa? Dan yang paling terkenal, yang paling masyhur dan yang paling valid sahih sebagaimana dijelaskan sebagian para ulama seperti Ibnu Al-Athir adalah Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah bin Qais bin Amr bin Mulail bin Saghir bin Haram bin Ghifar. Jundub bin Junadah. Dan jamaah sekalian, tahukah kita bahwa Abu Dzar ini itu salah satu sahabat senior. Salah satu sahabat senior dan salah satu sahabat yang utama, dan beliau punya periwayatan yang cukup banyak. Kurang lebih beliau meriwayatkan 281 hadis. Dan sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa beliau adalah sahabat senior, beliau itu masuk Islam di awal-awal Islam. Di awal-awal. Kurang lebih bisa menjadi orang keempat atau orang kelima yang masuk Islam. Jadi sangat awal. Sangat awal. Hanya saja setelah itu beliau kembali ke kaumnya dan tinggal di sana, berdakwah di sana. Jadi itulah terkesan beliau tidak terlalu terlihat di cerita-cerita di kota Mekah, karena beliau balik
ke kabilah Gifar sampai perang Khandaq, baru beliau kembali lagi bergabung dengan Nabi SAW. Jadi beliau melewatkan Badar, Uhud, dan Khandaq, walaupun Umar bin Khattab memasukkan beliau sebagai ahli Badar. Nah, setelah Khandaq, beliau kembali ke kota Madinah, lalu beliau mendampingi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sampai Nabi SAW wafat, lalu tetap berada di kota Madinah sampai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wafat. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, beliau keluar ke Syam dan terus berada di Syam sampai Uthman bin Affan menjadi khalifah. Lalu beliau tinggal di sebuah tempat namanya Rabadah sampai beliau wafat di sana. Dan Rabadah itu sebuah tempat kecil di dekat kota Madinah, kurang lebih 100 kilo dari Madinah jika kita berjalan dari kota Madinah menuju Riyadh. Jadi kilometer ke 100 kira-kira itu tempat wafatnya Abu Dzar. Hadirin Allah muliakan, dan beliau wafat di tahun ke-31 Hijriah, ada yang mengatakan 32 Hijriah, dan yang mensolatkan beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Dan hadirin yang semoga Allah muliakan, dan Abu Dzar itu seorang pencari kebenaran sejati. Pencari kebenaran sejati. Jadi salah satu faktor terbesar beliau mendapatkan hidayah. Dan di awal tuh sangat gak mudah. Itu salah satu faktornya. Beliau adalah pencari kebenaran. Pencari kebenaran. Ini yang harus kita teladani, jamaah sekalian. Ini yang harus kita teladani. Bahkan beliau sholat itu sebelum bertemu dengan Nabi SAW. Jadi 3 tahun sebelum bertemu dengan Nabi SAW, beliau udah sholat. Loh kok bisa? Ya kan pakai syariatnya Nabi Ibrahim. Karena sholat adalah salah satu syariat Nabi Ibrahim. Jamaah yang Allah muliakan, dan beliau pernah berkata, bahwa beliau akan pergi ke tempat yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau mengatakan, ketika ditanya mau kemana, kata beliau, atawajjahu haitsu yuwajjihuni rabbi. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Rabbku. Dan ketika beliau sholat itu, beliau udah tahu. Makanya kan orang bilang, kenapa Anda sholat itu untuk siapa? Kata dia, kata beliau, lillah, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Makanya ketika beliau mendengar kabar tentang Rasul SAW dari saudaranya Unais, dan Unais mengatakan bahwa sosok ini mengaku seorang yang diutus oleh Allah. Kata Unais ke Abu Dzar, laqitu rajulan bi Makkah ala dinik. Saya ini ketemu di kota Mekah orang yang kayak agama kamu nih gitu. Ya subhanallah arsalah. Sosok ini mengklaim Allah mengutus dia. Oh, pas dengar itu dari saudaranya, tertarik Abu Dzar. Kata Abu Dzar, fama yaqulun nas. Terus orang Mekah responnya apa ke sosok ini? Karena sosok ini mengaku Rasul, diutus oleh Allah. Itu respon penduduk Mekah itu apa? Yaqulun syair, kahin, sahir. Penduduk Mekah tidak percaya dan justru mengatakan orang ini penyair, orang ini dukun, dan orang ini tukang sihir. Wa kana Unais ahada asy-syu'ara. Dan Unais, saudaranya Abu Dzar, ini salah satu penyair. Salah satu penyair. Laqad sami'tu qaulal kahana fama huwa biqaulihim. Lalu kata Unais, aku udah pernah dengar ucapan-ucapan para dukun itu. Artinya aku pernah dengar dukun bicara. Dan bukan satu dukun, banyak dukun aku pernah dengar. Dan sosok ini sama sekali berbeda dengan para dukun. Jadi Unais ini orang lapangan, orang bergaul, ngerti orang. Dikatakan ini dukun, bukan, ini orang bukan dukun. Saya udah ketemu banyak dukun kok. Beda sama sosok ini. Beda sama sosok ini. Walaqad wada'tu qawlahu ala aqra'i sya'r. Atau aqra'i sya'r malah, aqra'i sya'r. Fama yaltaimu ala lisani ahadin ba'di annahu sya'r. Dan ingat tadi Unais itu siapa? Penyair. Jadi aku sudah dudukkan ucapan-ucapan sosok ini ke kaidah syair, ke konsep syair, dan nggak cocok. Ini bukan penyair. Ini bukan penyair. Wallahi innahu lasadiqun wa innahum lakadzibun. Demi Allah, sosok ini jujur dan benar. Dan kaumnya lah yang pembohong. Kaumnya yang pembohong. Lihat jemaah sekalian. Orang yang fitrahnya baik dan mengerti kehidupan itu punya instrumen untuk menilai kebenaran. Padahal Unais nggak ngerti dalil, nggak ngerti apapun, tapi beliau ngerti kehidupan. Dan memang setelah Allah kasih taufik untuk menilai, kayak ini benar nih. Mereka yang bohong. Karena kebenaran sekali lagi terang jamaah sekalian. Orang yang punya fitrah yang baik itu bisa nilai ini benar. Bahkan didustakan satu kota, tapi ada orang-orang bisa nilai enggak. Sosok ini yang benar. Mereka yang bohong. Karena dibilang apa? Sahir. Dia bukan sahir. Dia bukan tukang sihir. Penyair. Saya ngerti bait-bait syair. Saya mengerti syair-syair. Nggak cocok dengan timbangan syair. Kan syair itu dalam bahasa Arab tuh punya kaidah, punya pola,
Orang tuh harus belajar ilmu al-arud gitu loh, biar ngerti polanya syair. Ini beda. Bukan. Dukun, saya ngerti dukun. Saya dengar omongan-omongan mereka. Dia bukan dukun. Itu poin. Makanya kan hadirin sekalian, di masyarakat kita banyak orang dapat hidayah itu di usia mau 40 atau 40 dan seterusnya. Kenapa? Karena usia-usia begitu udah ngerti kehidupan. Udah ngerti kehidupan. Udah punya pengalaman hidup. Jadi nggak, ini benar nih. Walaupun misalnya apa yang dia pelajari didustakan banyak orang, tapi lihat enggak, dia nggak pernah ngajar. Saya ngerti kehidupan. Saya udah ketemu banyak orang jahat. Saya udah ketemu banyak penipu. Saya udah kenal, ini nggak, bukan kayak mereka. Ini beda. Kan itu. Beda kalau kita dakwahin anak-anak yang usia masih belia, yang tidak tahu kehidupan, itu nggak akan, PR-nya akan lebih banyak daripada orang yang tahu kehidupan, kecuali diberikan taufik oleh Allah tentu saja. Tapi orang yang tahu kehidupan, udah ketemu banyak orang jahat segala macam, itu beda. Itu beda. Ada perbedaan. Saya ketemu dengan penyair, dia bukan penyair. Beliau bukan penyair. Saya ketemu dengan dukun, ini orang bukan dukun, beda. Apalagi tukang sihir, beda. Yang benar beliau nih. Itu satu kota berdusta, dalam tanda kutip, artinya ini kan baru. Abu Dzar baru orang kelima sebagaimana riwayat. Dan nggak mudah loh untuk bisa menilai di saat satu kota itu memberikan opini yang nggak benar. Itu butuh taufik dari Allah. Lalu tadi ilmu kehidupan itu penting, pengalaman hidup, ketemu dengan si A, ketemu si B, si C, dan lain sebagainya. Maka Abu Dzar mengatakan, fakfini hatta adhab fa'anzur. Beliau pengen, kalau gitu aku pergi ke kota Makkah biar aku lihat orang tersebut. Kalau fa'ataitu Makkah fatada'aftu rajulan minhum. Sampai Abu Dzar pergi ke kota Makkah, lalu beliau mencari orang paling lemah yang ada di kota Makkah yang beliau temui. Lihat, ini sosok-sosok tahu kehidupan. Jadi begitu sampai kota Makkah, fatada'aftu rajulan minhum, maka aku cari ini siapa ya orang-orang lemah. Kenapa? Li'anna dha'ifa ma'munul ghaila ghaliban. Karena orang yang lemah cenderung aman. Jadi lebih enak ditanya. Kan gitu kan? Pokoknya kalau mau tahu gimana situasi di sebuah tempat, di sebuah wilayah dan seterusnya, cari orang-orang yang lemah. Maka mereka akan cenderung polos bercerita, nggak ada kepentingan, apa adanya. Beda kalau kita tanya orang-orang yang ini, dia akan mikir, ini orang kenapa ya? Kok tanya-tanya ya? Ada maksud apa nih? Ini arahnya kemana? Seorang tuh kalau udah tinggi, orang mikirnya banyak banget. Ini maksudnya kemana ya? Tapi kalau kita masuk ke akar rumput, lalu bicara dengan yang benar-benar di bawah banget, itu gali ceritanya lebih enak. Paling tinggal terakhir segelas kopi, udah duduk ngobrol deh. Kalau dulu warung kopi itu cerita macam, oh, jadi di sini gimana Pak? Oh ya di sini tuh bla bla bla, cerita Pak. Oh iya sekarang alhamdulillah. Tapi ada satu orang tuh aneh, kita lihat. Oh cerita, gimana dia Pak? Oh cerita panjang lebar. Modalnya cuma satu kopi sama singkong goreng misalnya. Tuh cerita udah. Tapi orang-orang yang bener di level atas dan seterusnya
modal kopi sampai pisang goreng, nggak dimakan pisang goreng, jangan diracunin nih. Ini orang siapa nanya-nanya? Apa maksudnya? Ini orang asing nih, curiga saya. Ini jangan punya tendensi. Panjang pikirannya. Tapi kalau orang itu enggak. Lihat ya mas, makanya anaknya kita belajar tentang para sahabat tuh begini. Kita bisa ngerti gimana mereka. Lihat bagaimana Abu Dzar cari kebenaran. Udah saya mau datang ke kamu, saya mau ngecek sendiri, datang. Lihat, semangat Abu Dzar cari kebenaran. Semangat Abu Dzar cari kebenaran. Terus cari yang paling lemah. Orang-orang paling lemah yang bisa ditemui di kota Mekah. Baru dia tanya, aina hadzal ladzi tad'unahu sabi? Lalu ketemu, ditanya sama Abu Dzar, yang mana sih sosok yang kalian klaim atau kalian anggap aneh, katanya begini begini begini, lalu mengklaim membawa agama dari Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Fa asyara ilai. Maka saya dikasih tahu di mana beliau. Jadi dikasih tahu, dapat deh informasi. Dapat informasi. Dan jamaah sekalian tahu, untuk bertemu dengan Nabi SAW itu Abu Dzar harus ke Mekah dan artinya cari informasi segala macam, menyelinap, itu kurang lebih 1 bulan. 1 bulan. Dan kata beliau, maka nali ta'amun ila ma'u zamzam. Dan pada saat itu saya nggak punya makanan kecuali air zam-zam. Allahu Akbar. 1 bulan nggak makan kecuali minum air zam-zam. Bayangkan 1 bulan untuk cari kebenaran, tanpa dipaksa, tanpa diapa. 1 bulan cari kebenaran, minum air zam-zam. Aduh, bayangin, kita aja nggak makan 2 hari itu, yang ada di benak kita apa tuh? Oh, nasi rames Padang. Waduh, zen udah, masya Allah, udah paling masya Allah udah. Ini 1 bulan nggak makan apa-apa, wala nasi rames, nasi warsun atau segala macam nggak makan. Masya Allah ya. Jadi kalau kita harus mengorbankan sedikit waktu sarapan di pagi hari untuk kajian, mah biasa aja mah. Belum 1 bulan kan? Belum. Nanti juga bisa makan habis kajian, atau sebelum kajian makan dulu. Kenapa nggak kajian? Aduh, waktu sarapan. Ini Abu Dzar 1 bulan. 1 bulan. Makanya bagaimana mereka memperjuangkan kebenaran, karena mereka dapatnya tuh jungkir balik, dapetinnya mahal, capek, letih. 1 bulan nggak makan kecuali air zam-zam. Tapi menariknya, fasamintu, aku tuh gemuk, kata Abu Dzar. Masya Allah ya, aku tuh gemuk. Dan itulah air zam-zam. Kan Nabi SAW mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat peminumnya. Dan dalam hadis yang lain, ta'amu tu'min. Air zam-zam itu makanan. Jadi fungsinya bukan hanya air yang menghilangkan dahaga. Air zam-zam itu makanan. Ta'amu tu'min. Hadirin yang Allah muliakan, singkat cerita karena banyak, akhirnya Abu Dzar ketemu dengan Nabi SAW. Bertemu dengan Nabi SAW. Pada saat itu di Masjidil Haram, Nabi SAW sedang tawaf. Setelah tawaf 7 putaran, beliau salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim.
Lalu kata Abu Dzar, aku mendatangi Nabi SAW. Fa inni la awwalun nas hayyahu bi tahiyatil Islam. Dan kata Abu Dzar, aku pertama kali yang menyapa beliau dengan salamnya ahlul Islam, assalamualaikum. Jadi beliau katakan, assalamu alayka ya Rasulullah. Lihat Abu Dzar, assalamu alayka ya Rasulullah. Langsung, assalamu alayka ya Rasulullah. Nabi mengatakan, wa alaikassalam, man anta? Lalu jawab salamnya Abu Dzar, wa alaikassalam, man anta? Siapa engkau? Lalu kata Abu Dzar, rajulun min Bani Ghifar. Saya seseorang dari Bani Ghifar. Maka Nabi langsung mengambil kesempatan itu untuk mengajak masuk Islam. Fa'arada alayya al-Islam. Fa uslim wa syahidtu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Lalu Abu Dzar masuk Islam, kata beliau, fa uslim, aku masuk Islam dan aku bersaksi tidak ada zat yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Langsung. Karena beliau kan udah investigasi, udah segala macam, udah pas, udah langsung terima. Masya Allah, mudah. Karena mencari kebenaran dan benar mencari tadi ceritanya, singkat cerita itu harus diamalkan. Faqala Rasulullah. Lalu Nabi SAW berkata kepada Abu Dzar, irji ila qaumika fa'akhbirhum waqtum amraka an ahli Makkah fa inni akhsyahum alaik. Sekarang tugasmu ya Abu Dzar, pulang ke kaummu, lalu ajak mereka masuk Islam, terangkan mereka tentang Islam, lalu sembunyikan identitasmu sebagai seorang muslim di hadapan penduduk Mekah, karena aku khawatir kalau mereka tahu engkau beriman, mereka akan menyakiti engkau. Itu klunya, itu sarannya Nabi SAW. Coba kalau antum jadi Abu Dzar gimana jemaah? Kalau kita jadi Abu Dzar nih, pulang terus jelaskan tentang Islam, lalu sembunyikan identitasmu sebagai seorang muslim di hadapan penduduk Mekah. Aku khawatir mereka akan menyakitimu kalau mereka tahu kamu masuk Islam. Maka yang akan kita lakukan apa? Kita akan sembunyi-sembunyi, diam-diam, pura-pura ini. Tapi Abu Dzar beda. Faqultu walladzi nafsi biyadi. Demi Allah yang diriku berada di dalam genggamannya, aku akan teriak mengumumkan keislamanku di hadapan mereka. Itu Abu Dzar. Fa kharaja hatta atal masjid. Maka Abu Dzar keluar, lalu beliau teriak, fanada bi'ala sautihi, lalu berteriak dengan suara yang maksimal, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Teriak syahadatain di hadapan semua orang, di hadapan semua orang yang ada pada saat itu. Heboh lah, fatharul qaum ilaih, heboh kondisi. Tiba-tiba ada orang asing mengucapkan syahadatain dan kondisi lagi lemah banget pada saat di awal-awal. Fadarabuhu hatta ja'u. Tanpa menunggu waktu panjang, orang-orang di situ langsung mendatangi Abu Dzar dan memukuli Abu Dzar, digebukin Abu Dzar. Habis Abu Dzar. Dihabisin, digebukin, dipukulin, dikeroyok. Tapi Allah Subhanahu wa taala menolong hamba-hambanya. Wa atal Abbas fa'qubu alaihi wa qala wailakum. Maka datanglah Abbas. Datanglah Al-Abbas. Lalu Al-Abbas mengatakan, wailakum, celaka kalian. Kenapa kalian gebukin ya orang? Kalian bisa celaka. Maksudnya apa? Alastum ta'lamuna annahu min Ghifar.
Tidakkah kalian tahu ini orang Gifar? Kan Abu Dzar Al-Ghifari, orang Gifar. Gifar itu nama kaum. Tidakkah kalian tahu ini orang Gifar? Mungkin kita bertanya-tanya, terus hubungannya apa? Mari kita simak. Wa anna tariqa tijaratikum ila Syam tamurru alaihim. Kalian sadar nggak? Jalan yang kalian tempuh untuk berdagang ke Syam, ingat, orang-orang Quraisy itu berdagangnya kemana? Ke Syam, rutin, setiap tahun. Itu jalan yang kalian lalui untuk menuju ke Syam, itu melewati kaum beliau ini, melewati kabilahnya dia nih. Apa jadinya kalau mereka tahu salah satu dari mereka kalian gebukin di sini? Repot nanti pas pergi tijarah. Mereka balas dendam. Mereka halang-halangi jalan kalian. Kalian repot. Oke, kalian di Mekah penguasa. Kalian ini kandang kita, ini base camp kita. Tapi begitu keluar, terus ngelewatin kabilah mereka, selesai. Oh, pintar, iya benar juga ya. Benar nih. Alasannya logis masuk akal. Akhirnya dibiarin. Wa anqadhahu minhum. Maka Allah selamatkan Abu Dzar dengan argumentasi Al-Abbas ini, Masya Allah. Akhirnya pulanglah Abu Dzar dan mengajak kaumnya untuk masuk Islam dan berdakwah di sana. Lihat itu Abu Dzar itu jamaah. Pencari kebenaran, memang berjuang cari kebenaran, capek, letih, nggak makan untuk bisa dapetin kebenaran. Kita karena seluruh sarana kajian enak, seluruh fasilitas kebenaran nyaman, akhirnya ngeremehin. Oh, nanti aja kajiannya, kajian sampai santai, sambil tidur-tiduran, sambil rebahan, sambil ngobrol. Kenapa? Karena dimudahin sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya meremehkan. Dulu para sahabat kenapa benar-benar mantap? Karena nyari kebenarannya susah. Untuk dapat kebenaran susahnya minta ampun. Aksesnya susah, harus masuk ke grassroots, harus ngebaca dulu kota Mekah selama 1 bulan dan lain sebagainya, baru dapat. Abu Dzar. Dan nggak makan, kecuali minum air zam-zam, nggak punya duit segala macam. Makanya kan ada sebuah kaidah dijelaskan sebagian al-hikmah, man ja'a sahla dhahaba sahla. Sesuatu yang datangnya gampang, hilangnya gampang. Man ja'a sa'ba dhahaba sa'ba. Sesuatu yang dapatnya susah, secara umum hilangnya juga susah. Kan gitu. Kita yang dulu sekolah pakai sistem SKS, kebut semalam. Oke, mungkin kita cerdas, lalu besoknya kita bisa jawab seluruhnya dapat 100. Tapi begitu ganti pelajaran di hari kedua ujian, masih ingat nggak? Udah mulai lupa. Kenapa? Karena dapatnya gampang. Dapatnya gampang. Anak orang kaya yang uang jajannya seminggu 20 juta misalnya, itu untuk ngebuang 100.000 gampang aja. 100.000 tinggal dibuang-buang aja. Anak SD gitu, uang jajannya seminggu 20 juta. Untuk 100.000 dibuang. Tapi temennya yang untuk dapat 100.000 dia harus nabung 6 bulan. Ditabung gitu. Mungkin uangnya berapa, dicalengin sampai dapat 100.000. 6 bulan tuh. Dijaga tuh 100.000. Dijaga. Wallahu ta'ala bishawab. Inilah Abu Dzar yang luar biasa jamaah sekalian. Jadi kita harus meneladani beliau dan harus semangat dalam mencari kebenaran, harus semangat dalam meneladani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardah. Dan beliau adalah orang yang sangat jujur jamaah, sangat jujur.
dan kejujuran beliau dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana nggak jujur, sampai saking jujur beliau teriak di hadapan seluruh orang bahwa beliau masuk Islam. Dan itu juga yang membuat beliau mendapat hidayah dan istiqomah di atas hidayah, karena beliau sangat-sangat jujur dan beliau punya banyak ilmu, dan beliau ahli fatwa, mufti di zaman Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Jadi beliau mufti di zaman Abu Bakar, Umar, dan Uthman. Dan Ibnu Sa'ad dalam kitab Tabaqatnya itu memasukkan Abu Dzar sebagai ahli ilmu dan fatwa dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau orang yang sangat dermawan dan unik sekali dalam kedermawanannya, karena beliau tidak menyisakan uang sedikit atau banyak kecuali beliau sumbangkan. Makanya beliau nggak boleh ngelola harta anak yatim sama Nabi SAW, khawatir disumbangin, bukan dimakan. Orang itu hobi banget nyumbang, hobi banget ngasih. Dan beliau adalah ikonnya kezuhudan dan kejujuran, ilmu dan amal. Makanya, dan beliau nggak peduli dicela sama para pencela. Bahkan jangankan dicela, digebukin beliau nggak peduli. Makanya tadi cerita, digebukin beliau nggak peduli. Itulah Abu Dzar, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Tidak peduli celaan para pencela, dan dipukulin aja beliau tidak khawatir sama sekali. Beliau tidak khawatir. Oleh karena itu, ini pelajaran bagi kita. Dan dalam riwayat mereka, beliau dipukulin waktu itu dipukulin memang mau dibunuh. Beliau katakan tuh, faduribtu li amuta, aku dipukulin sehingga saya mau mati waktu itu. Dan tadi Abbas tolong itu, saya dipukulin sampai saya mau meninggal. Bukan dipukulin biasa, guduk selesai, enggak. Itu kalau Allah nggak selamatkan oleh Abbas, selesai Abu Dzar. Itu ucapan itu diucapkan dalam riwayat Al-Bukhari. Itu yang perlu kita tanamkan, jamaah sekalian yang Allah muliakan. Abu Dzar. Dan terakhir tentang Abu Dzar, dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah memberikan wasiat kepada Abu Dzar, dan penting untuk kita apalagi di hari-hari ini. Kata Nabi SAW, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ara'aita in asaban nasa ju'un syadidun la yastati'u an taquma min firashika ila masjidika kaifa tasna'. Wahai Abu Dzar, bagaimana sikap engkau jika manusia sedang dilanda rasa lapar yang luar biasa, dan engkau tidak mampu bangkit dari tempat tidurmu untuk pergi ke masjid? Bagaimana sikap Anda pada saat itu? Abu Dzar mengatakan, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lalu kata Nabi, ta'affaf. Sikap yang harus engkau tempuh adalah ta'affuf, menjaga kehormatan dan jangan minta-minta. Dan jangan tunjukkan kita butuh gitu. Jadi jangan minta-minta secara direct, secara langsung, dan jangan minta-minta secara tersirat.
Jadi ta'affaf, tetap berusaha sendiri, minta pertolongan sama Allah, dan jangan menunjukkan kita kita lagi miskin, lagi butuh segala macam biar orang iba, lalu kasihan sama kita lalu kasih kita. Enggak, biasa aja, ta'affaf. Itu nasihat Nabi ke Abu Dzar. Allah taala ini tentang Abu Dzar, dan waktunya udah habis jemaah. Besok kita bahas tentang Mu'adz bin Jabal sedikit, lalu masuk ke hadis ke-61 ini insyaallah ta'ala. Dan sebagaimana yang sempat kita katakan, selayang pandang tentang para sahabat Nabi itu penting, dan kita lakukan di perawi-perawi hadis ini biar kita bisa mengerti, biar kita bisa mengenal dan mengetahui sejarah mereka, itu menambah keimanan jemaah, menginspirasi. Dan itu yang dikatakan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ibnul Jauzi, metode kajian atau metode pengajaran yang baik, kata Al-Imam Ibnul Jauzi, itu harus ada unsur menceritakan tentang sejarah atau biografi atau contoh real dari orang-orang soleh sebelum kita. Saya rasa cukup. Kita akan lanjutkan Mu'adz bin Jabal di kesempatan esok, karena insyaallah karena waktu sudah habis. Mungkin ada sesi tanya jawab sebagaimana saya sampaikan tadi, khususnya pertanyaan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, maaf mengganggu waktunya. Nggak mengganggu sih, karena ini memang waktunya kajian. Terima kasih atas adabnya. Saya pria sudah berkeluarga dengan istri dan 2 anak. Kehidupan rumah tangga saya sering bermasalah karena sifat buruk saya yang temperamental. Ada beberapa kali saya khilaf dan menyakiti anak pertama saya secara fisik. Saya menyesal sekali dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Tapi kali ini syaitan menggoda lagi karena sikap hiperaktif anak. Saya kembali marah dan tanpa bermaksud sengaja saya menyakiti anak dan membuatnya wajahnya lecet karena terkena kuku saya. Saya sangat menyesal Ustadz, saya merasa gagal sebagai ayah dan suami. Istri saya minta cerai karena sudah lelah dengan ujian yang disebabkan karena sikap temperamental saya. Saya butuh sekali nasihat dari Ustadz mengenai rumah tangga ini. Apa yang harus saya lakukan sebagai suami? Mohon nasihat dari Ustadz. Terima kasih, jazakallahu khairan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada yang lebih baik daripada dzikrullahi azza wa jalla, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Atau penanya bisa terapkan pembahasan kita tentang ihsan kemarin. Ini karena tidak adanya ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa, maka yakinlah Allah melihatmu. Simpel aja lah. Kita temperamental. Anak kita buat onar. Biasanya kita akan pukul tuh anak. Tapi hari itu beda. Hari itu kita sedang bersama bos kita. Atau kita sedang bersama manajer kita, atasan kita. Atau kita sedang bersama ustadz atau guru kita. Kira-kira kita berani pukul tuh anak nggak? Berani pukul? Enggak. Terus diapain?
aku tendang. Ya nggak juga lah. Kita nggak berani mukul, kita nggak berani nendang. Kenapa? Karena depan kita bos kita. Nggak berani kita macam-macam, ada bos kita. Karena depan kita ada ustadz kita, ada guru kita. Di depan kita ada orang yang kita hormati. Oke, nggak usah bos, nggak usah ini. Di depan kita ada kakek neneknya, anak-anak. Berani kita tendak, berani kita pukul dia? Nggak berani. Kenapa? Ada kakek neneknya. Lalu bagaimana jika seseorang bisa benar-benar bisa menghadirkan muraqabatullah? Bab ini, amalkan bab ini. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Rabbul Alamin. Mana berani dia pukul anaknya? Mana berani dia cakar anaknya? Maka yang jadi masalah adalah kita kehilangan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Terapkan apa yang kita bahas kemarin. Karena kita kurang mempelajari dan meresapi nama-nama dan sifat Allah. Itu masalahnya. Sehingga kita kurang ingat sama Allah. Allah dalam solusi paling dalam masalah bukan perceraian, tapi solusinya adalah ihsan, solusinya adalah muraqabah, solusinya adalah mengingat Allah. Oke, bercerai, terus hak asuh anak ke siapa? Ke ibunya misalnya. Tapi apakah dipastikan ke depan kita nggak akan mukul lagi, kita nggak akan luapkan emosi kita lagi? Sangat terbuka peluang ke depan kita akan berinteraksi dengan anak kita, lalu temperamen kita naik, lalu kita pukul lagi tuh anak. Karena kan kita bercerai sama bercerai sama ibunya anak-anak. Adapun sama anak-anak masih tetap ibunya anak bisa nikah lagi, bisa ngapain, tapi anak-anak tetap anak-anak kita. Jadi kalau masalahnya ini, maka perbaiki zikrullah azza wa jalla, perbaiki kemampuan kita mengingat Allah. Itu yang paling ampuh. Perbaiki ibadah, perbaiki taqarrub kita kepada Allah, lalu doa kepada Allah. Sudahkah kita amalkan pembahasan kita dalam bab sabar? Doa menghilangkan amarah apa jemaah? A'udzubillahi minasyaitan. Sudahkah kita benar-benar mengucapkan itu dengan hati kita pada saat kita marah? Dan a'udzubillahi minasyaitan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebagaimana kita bahas waktu di bulan Ramadan ketika membahas tentang ta'awudz, itu kan bukan hanya lisan, tapi kita harus memahami makna a'udzu itu sendiri. Bahwa a'udzu artinya luju ilallah, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Berlindung berarti kita mendekat kepada Allah, al-luju, kembali kepada Allah. Lalu setelah mendekat kepada Allah, mulazamah wa adamul mufaraqah, kita ingin selalu bersama Allah dan gak mau jauh-jauh dari Allah. Seorang wanita yang diancam mau diperkosa, maka dia akan menuju kantor polisi terdekat. Dan begitu sampai di kantor polisi, nggak mau balik lagi. Kata pak polisinya, udah pulang aja mbak, insya Allah nggak ada apa-apa. Enggak pak, kalau diizinkan saya mau tidur di sini aja. Kenapa? Karena minta perlindungan. Orang minta perlindungan tuh nggak mau jauh-jauh. Nah, sejauh mana kita nggak mau jauh-jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini polanya. Dan jangan pernah merasa gagal. Belum selesai ini. Gagal tuh nanti. Gagal itu kalau masuk neraka. Itu gagal. Sebagaimana juara dan menang itu kalau masuk surga. Apa kata Allah tentang masalah kemenangan dan kegagalan dalam surat Ali Imran ayat 185?
faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah pemenangnya. Berarti yang masuk neraka gagal. Ini belum gagal, tapi syaitan yang membunuh harapan kita sehingga kita merasa gagal dan akhirnya kita hancurkan semuanya. Seharusnya yang hancur satu kotak, syaitan tuh pengen kita hancurin semua kotak. Dan kotak ini belum hancur. Betul, pasti ada dampak psikis kepada anak-anak. Tapi kita tahu kan, hati seseorang ada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibu kaifa sya', Allah bolak-balikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa susahnya jika kita bertobat kepada Allah, lalu kita perbaiki ibadah kepada Allah, kita perbaiki interaksi kita dengan anak-anak, lalu Allah rubah semuanya. Bukankah Allah cukup mengatakan kun fayakun, terjadi maka terjadilah. Maka perbaiki hubungan kita dengan Rabbul Alamin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Banyak doa, takarrublah, mintalah, dan maksimalkan waktu-waktu dengan Allah. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Besok nanti kita, insyaallah besok kita buka sesi tanya jawab lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.